Selamat malam. Selamat malam. Halo, selamat malam semuanya. Kita malam ini ada edisi khusus ya, Tech Talk. Di episode 4 mau bahas nostalgia Pulkam. Kenapa nostalgia? Karena tahun ini nggak ada Pulkam, Om ya. Gitu. Jadi bolos setahun ini Pulkam. Jadi kita nostalgia sambil nanti mungkin ke depannya gimana. Dan karena mumpung bintang namunya Om Pinot, sekalian kita bahas gadget-gadget vintage karena relate dengan Tech Talk. Selamat malam Om Pinot. Selamat malam di sana, selamat pagi dari sini. Oh iya, selamat pagi. Oh iya. Selamat malam Om Pinot. Jadi akhirnya bisa jumpa walaupun secara online. Gimana Om, New York? Sehat-sehat? Sehat-sehat, alhamdulillah aman sejauh ini. Masih menguruk di rumah. Kalau aku sama Papin itu pertama ketemunya di Twitter gara-gara lari, bukan gara-gara enggak deh, pertamanya di ini ya Apple ya, di milis Apple malah. Iya, milis Apple. Baru abis itu lomba lari kejar-kejaran antara Bandung dan Kuwait waktu itu ya. Dan sampai sekarang belum pernah ketemu juga. Oh, belum pernah ketemu juga. Jadi bukan cuma gue yang belum pernah ketemu nih. Ternyata Adam juga belum ketemu. Jadi waktu itu emang ini ya. Waktu itu tuh karena apa namanya ada Nike Plus dan ada websitenya Nike itu bisa adu lari. Jadi kita bikin kompetisi kecil. Terus akhirnya jadi rutin tiap bulan. Resultnya dikasih lihat siapa yang jadi pemenang. Nggak ada hadiahnya itu ya kilometer yang didapat. Tapi itu buktinya internet kehebatan internet. Dari Bandung, satu orang di Bandung dengan satu orang di Kuwait itu bisa lomba lari gitu. Dan itu cukup membuat semangat. Jadi walaupun secara fisik itu cuma lari sendirian, tapi berasa ada orang lain di sekitar kita. Karena ketahuan siapa yang duluan, siapa yang di belakang. Kalau Om Bambang dan Aga Nadit udah pernah ketemu Om Pinot belum? Belum. Baru pertama kali ini tetap muka. Banyak temannya. Saya pertama kali kenal Om Pinot Papin itu juga kebetulan pas Pulkam. Pas Pulkam kalau saya 2015 atau 5 tahun yang lalu lah kalau nggak salah. Saya masih di kantor lama, jadi dulu inisiatif Minister Pulkam pertama 2014 atau berapa lupa lah. Jadi saya juga tertarik kan di Twitter ada rame apa nih Pulkam. Kemudian waktu itu saya masih di seluler kalau nggak salah. Jadi kemudian ngontak Papin juga, terus penasaran seperti apa. Waktu itu di Kuwait kalau nggak salah. Saya sempat mewawancara juga waktu itu jadi media partner di seluler. Itu yang pertama kali kenal sih waktu itu. Dan itu 2009 ya. Cukup lupa ya, udah lama banget sih waktu itu ya. Pulkam itu 2010 gua tahu 2009. 2009. Iya. Di 2009. Kemudian penasaran jadi kemudian ya terus aktif, sempat bikin kompetisi foto ketika lebaran juga, pernah juga pada waktu itu. Dan emang waktu itu juga mikirnya karena informasi masih nggak banyak, di Twitter juga nggak banyak yang pakai, mulai pada pakai, jadi kita menginisiatif untuk berinisiatif untuk berbagi informasi, jadi kita rame-rame waktu itu Glenn, Rico, terus Adam juga ikutan jadi koresponden, kita ajak untuk ikutan bantu-bantu karena dia juga mudik ke mana Riau waktu itu ya? Iya, ke Dumai. Dumai. Jadi kayak sebenarnya itu kalau misalnya semua orang itu kolektif dan kasih data, kita jadi central hub-nya, itu sebenarnya menarik untuk dibagikan lagi. Dan waktu itu nggak banyak yang melakukan, dan apalagi yang paling kuat saat itu, media paling kuat adalah TV, yang walaupun kuat tersebar, tapi mereka hanya bisa memberi laporan lewat media mereka, bukan HP atau bukan waktu itu bahkan BlackBerry pun nggak bisa nonton TV waktu itu. Dan
Karena itu jadi kayak semacam kebiasaan tiap tahun kita mencari sumber-sumber CCTV dari pemerintah daerah waktu itu tuh sangat eksperimental juga. Jadi kalau misalnya kita buka CCTV Polsek di Kebumen misalnya, jadi kadang nyala, kadang enggak, kadang-kadang kameranya itu nyorot ke polisinya, terus nyorot ke halaman yang sebenarnya berpotensi tapi gitu. Belum. Udah sekarang sekarang kok sekarang sih udah nggak susah. Kalau dulu tuh kayak ngubek-ngubek sendiri, kayak nemu sendiri terus dikumpulin sama Riko waktu itu, kemudian jadi satu website, IP-nya berapa, terus URL-nya udah dapat, dimasukin. Cuma ya gitu, jadi cukup ngebantu pada saat itu kita bisa bilang macet atau enggak itu based dari CCTV yang zaman itu belum cukup kuat. Google Maps kan belum banyak. Dan itu juga kebetulan sebagai salah satu-satunya perantau itu saya jadikan sebagai ngebantu suasana seperti pulang. Jadi seolah-olah berasa ada di kampung halaman, berasa ikut-ikutan mudik. Jadi ngobati kangen. Itu kan dulu mimpinya punya obi van kecil keliling. Jadi buat nyaingin TV, karena TV kan pasti kan bawa SNG itu kemana-mana. Kita bikin sendiri pakai mobil van kecil sendiri, pakai akses internet, terus bisa 24 jam. Karena kan liputannya 24 jam. Kalau TV kan cuma tergantung jadwal acara. Jadi dulu inisiator awalnya siapa aja? Glenn waktu itu sama Iwet Ramadan. Oh iya. Jadi waktu itu emang buntut dari aku lupa deh momennya. Glenn lebih tahu kalau mau tahu sejarahnya si Polkam segala macam itu Glenn yang orang yang lebih paham. Jadi mungkin nambahin juga untuk background kan kenapa Twitter waktu itu mungkin ya nggak tahu benar apa enggak. Karena kan ya 2009 2010 itu kan 3G aja masih susah ya. Iya, kalau kita lihat di Indonesia. Jadi sama kayak sekarang ya, 4G juga masih susah ya. 4G rasa 3G. Ya jadi kan kalau Twitter kan waktu itu cuma teks kan. Foto aja mesti pakai Y-Frog itu kan. Iya, Y-Frog. Tweet belakangan. Jadi memang mungkin idealnya pakai Twitter saat itu. BlackBerry ada aplikasi, terus kalau pakai Symbian itu kan zaman dulu Symbian ya, ada aplikasi macam-macam lah gitu. Ada yang berbasis web juga kan masih pakai m.twitter.com. Ya pakai GPRS, pakai Edge masih angkat lah. Sial-sialnya nggak ada internet, mungkin masih bisa pakai yang SMS itu loh. Oh iya, masih ada. Iya. Kalau sekarang udah agak mendingan lah ya, walaupun 4G rasa 3G tapi kan ya kayak gini lah, mau live streaming juga bisa. Kalau gue pengalaman waktu Papin bilang, tolong kalau di Dumai kan gini, kalau di Dumai itu takbiran ada mobil dihias-hias gitu warna-warni pakai lampu gitu kan. Jadi setiap tahun gue selalu ngerekam itu karena ternyata banyak di Indonesia ini yang nggak pernah lihat seperti itulah gitu kan. Iya. Jadi pas kapan gitu udah pede, oke, kita udah nunggu di satu persimpangan, nunggu mobil pawainya lewat gitu kan, arak-arakan. Udah siap online periskop, tapi nggak nyambung-nyambung karena sinyalnya cuma 2G. Akhirnya sampai habis, ya udah, untung waktu itu pakai bawa kamera kan, jadi satunya ngerekam foto pakai kamera pocket, yang di handphonenya ya udahlah, ya ikhlaskan. Ya zaman dulu kan nggak bisa tuh ngerekam sambil live, sambil ngambil foto, sambil video kan nggak kuat kan zaman itu kan. Iya. Dulu Adam sempat jadi sebenarnya ide awal dari Polkam itu adalah bercerita tentang festivity di daerah masing-masing dengan foto, terus bercerita seperti apa kondisinya. Terus pas aku gabung, kok rasanya tuh lucu nih kalau misalnya digabung dengan suasana live, dengan informasi SPBU, ATM, perjalanan menuju kampung halaman.
dan begitu sudah sampai kampung halaman dibagikan dalam bentuk video, karena gimana pun juga video walaupun saat itu teknologinya belum memungkinkan tetap punya satu nilai yang berbeda, apalagi ada suara. Dan waktu itu Adam aku ajak sebagai koresponden. Waktu itu tiap tahun kita pilih 10 koresponden dari berbagai daerah yang memang sebarannya itu cukup luas. Ide ini sendiri juga datangnya dari TV, karena aku pernah lama di TV, jadi konsep TV ini tak bawa ke dalam tim Pulkam, jadi lebih sifatnya itu lebih coverage-nya lebih luas, dan salah satu kekuatan lain di luar TV adalah di sosial media bisa TikTok dengan pemudik. Tahun ini nggak bikin gerakan anti Pulkam, Om? Pulkamnya bukan virtual gitu. Virtual. Pakai Zoom, pakai mana-mana. Iya, sebenarnya banyak potensi, banyak ide baru. Cuma masalahnya mungkin karena lebih sudah terlalu lama vakum, jadi kayaknya tuh kita berpikir untuk istirahat dulu sejenak. Memiliki tahun depannya mungkin kalau misalnya diteruskan kita bisa bikin sesuatu lagi. Itu kan orang Pulkam itu 24 jam di jalan ya. Sementara akun Pulkam Twitter pun dia kayak 24 jam tuh menjawab pertanyaan-pertanyaan dari user yang kondisi sini masuk atau enggak, itu gimana tuh? Bagi-bagi jadwalnya atau seperti Shift-nya gimana? Ya. Shift-nya seperti apa? Shift-nya ya waktu itu kuat Jakarta aja udah. Jadi ada satu waktu yang bolong. Waktu yang bolong itu adalah pada saat jam 3 pagi sampai dengan jam 6 pagi. Sampai jam 9 pagi. Itu biasanya pas saya tidur. Jadi saya gantiannya aku bilang sama teman-teman, kalau misalnya pertanyaannya agak susah, dilemparkan lagi ke pemudik yang lain. Ada yang bisa bantu nggak daerah ini? Jadi kayak semacam saling bantu gitu loh. Dan kalau misalnya kebetulan aku yang tugas, ya udah ada pertanyaan, browsing, lihat keywordnya, ada yang sama atau enggak, dicek lagi, ya udah balikin lagi ke pemudik. Jadi kayak semacam ini aja pusat informasi. Dan sekarang kan, apalagi sekarang, kalau dulu itu kan sebenarnya search Twitter itu kan lumayan agak tricky ya. Tapi kita nemu caranya waktu itu. Jadi sangat ngampangin kita untuk menjawab pertanyaan pemudik. Waktu itu memang aku beberapa kali kontak ke teman-teman di TV, teman-teman di RCTI terutama untuk saling backup, saling bantu. Cuma karena mungkin mindsetnya beda, saat itu mereka lebih mementingkan untuk sosial media sebagai promosi, bukan sebagai berbagi informasi. Jadi cari rekanan institusi broadcast waktu itu, dan kebetulan Kompas yang sempat ngebantu. Jadi kita saling tukar informasi dan lebih ininya lagi dibantu sama teman-teman polisi yang di sosial media. Jadi tiap tahun tuh pasti kita saling kontak-kontakan di DM. Ketemu lagi nih, saya mas ini dari polsek mana, saya Pak ini dari sini. Jadi informasi itu kita dapat juga dari petugas di lapangan, walaupun secara informal ya. Secara informal ya. Karena secara resminya belum ada kayak, kalau sekarang ada TMC, ada gitu-gitu ya. Ya. Dulu sudah mulai ada TMC waktu itu, dan memang kebetulan kita cukup dekat ya, cukup kenal dengan beberapa teman di sana, dan kita berapa kali itu membantu mereka untuk mendapatkan informasi. Jadi kayak misalnya ada pengemudi yang nanya tentang kecelakaan, jadi ya laporan warga ya kita sampaikan ke polisi, dan polisi menyambut. Jadi kita semacam bridging antara pemudik dan petugas. Ada pengalaman yang paling mengesankan nggak selama ini? Yang mengesankan jelas pada saat takbiran. Jadi waktu itu pas sudah kerja di New York, jadi laptopku kebetulan speakernya nyala. Jadi pas malam takbiran, Periskop tahun 2015 Periskop udah mulai banyak. Jadi tak kumpulin tuh semua periskop dari berbagai orang, dan itu suaranya kencang banget, lumayan bikin heboh teman di kantor karena nggak pernah dengar takbiran.
Mereka heboh karena penasaran. Itu suara apa? Itu ngapain? Ada festivity apa? Jadi kalian jelasin. Terus kebetulan juga karena kan memang sangat diverse banget ya di kantor. Jadi kayak yang pas suara takbirannya tuh nongol, selain mereka yang takjub, kaget, ada juga yang datang, oh iya ya, ini takbiran ya, besok lebaran ya. Dia ngomongnya tuh half Inggris, half Melayu, atau orang Malaysia. Jadi kayak apa ya, kayak bener-bener berasa ada di rumah, merasa terkonek, tapi di sisi yang lain saya nggak di Indonesia. Yang lain saya berada di tempat yang lain, tapi kayak ada koneksi gitu loh, kayak tersambung. Ada satu lagi yang ini agak mengharukan sih. Jadi ada satu pemudik mengalami kecelakaan, jadi mobilnya tuh jatuh ke dalam kayak ke sawah gitu, nggak ada yang bisa dihubungin. Entah kenapa pemudiknya itu percayaan Pulkam. Kebetulan aku pas lagi shift saat itu, jadi ya udah tak sebar message-nya di Twitter. Terus nggak berapa lama kemudian salah satu pemudik lewat, oh aku lihat nih yang tadi Pulkam laporin. Dan mereka itu kayak sudah, walaupun nggak saling kenal, tapi karena saling nggak sengaja terhubung di Pulkam, jadi mereka tuh kayak yang saling tahu gitu loh. Oh ini yang mobil yang tadi ya, terus semoga selamat ya, didoakan kayak gitu segala macam. Terus kemudian kalau pas macet nih, yang di depan, yang di belakang biasanya nanya, ini kenapa sih panjang banget? Ya udah kita sebagai tim Pulkam ya nanya, ini yang di jalur sini siapa yang paling depan, bisa ngasih tahu nggak yang di belakang? Terus ya udah saling saut-sautan mereka. Jadi kita jadi kayak comblangnya gitu loh, jadi supaya saling connect, saling berbagi informasi. Terus misalnya yang di depan udah jalan, ini udah lancar nih kilometer sekian, jadi punya harapan yang di belakang menghubungkan para pemudik itu salah satu misi utama Pulkam. Kalau respon yang paling ramai dari netizen tuh dari 2010-an sampai tahun kemarin paling ramai pas apa terus meningkat trennya atau seperti apa? Atau kemudian mungkin karena kemarin 2019 sudah makin banyak platform jadi makin sepi atau gimana? Enggak, trennya sih sebenarnya stagnan ya, maksudnya enggak menurun, tapi juga enggak terlalu heboh juga. Yang kami rasakan heboh itu pada saat tahun 2013. Jadi benar-benar berasa tuh semua orang itu numplak di Pulkam. Nah, menjelang setelah itu karena teknologinya udah lebih baik, udah lebih lancar segala macam, dan informasi yang tersebar. Jadi sering itu orang yang bertanya itu pada dasarnya mereka bertanya ke banyak akunnya udah macam-macam. Jadi nggak spesial lagi, nggak jadi satu-satunya tempat tumpuan harapan mencari informasi. Iya. Apalagi sekarang orang udah lebih pintar, udah ngerti caranya untuk cari informasi. Udah ada Waze, udah ada Google Maps. Kamu tuh ada kaitannya juga dengan jalur tol tuh. Itu ngaruh nggak? Karena kan kalau dulu yang 2010 mungkin kan tolnya juga masih cuma sampai di Cikarang gitu. Ngaruh banget ya. Ngaruh. Iya, masih Pantura masih ramai dulu ya. Iya, dulu masih sangat kental untuk berbagi informasinya, apalagi daerah Indramayu, Patok Besi itu udah langganan tuh, apalagi Pejagan. Begitu ini semua terkonek dengan tol, anyep, sepi. Cuma tetap ada. Jadi selama infrastruktur itu belum cukup baik, informasi itu berjalan. Yang masih terjadi itu adalah Bumi Ayu, Kebumen, jalur selatan, Nagrek itu masih tetap selama bertahun-tahun dan kasusnya tetap sama. Terus kemudian daerah Jakarta Timur, Jawa Timur, daerah menjelang Surabaya itu masih sering berputar informasi juga, terutama soal restoran, SPBU dan ATM. Oh, sama bengkel. Papin terakhir lebaran di Indonesia kapan?
merasakan Lebaran di Indonesia? Tahun 2016. Oh, masih dekat ya, 2016. masih dekat ya. Ya, itu pas kebetulan Lebarannya jatuh di bulan anak-anak liburan sekolah. Jadi Nah, sisa kan ya. geser terus tuh. Nah, Jadi selalu geser. Jadi geser. pas di 2016 tuh pas banget tuh ininya, momennya. Jadi kita bisa sholat Id bareng. 2016 itu udah di New York berarti ya? Udah. New York. Gitu.